Eudora. Oke, ini bener-bener pinter sih pemilihannya kepada Eudora, berarti bisa mengambil ke arah 3 player langsung sekaligus dengan adanya satu combo yang dijalankan. Kepada Karina, Leslie dan juga Harit ya Om. Instant burst damage yang Yes. bakal dicari nantinya ya. Betul. Eudora ada dan juga follow up-nya dari belakang pasti ada Chow untuk bisa melakukan pick off ke arah pemain-pemain dari S11 sendiri. Jadi di sini memang harus bisa cepat untuk melakukan farmingan dan kita tahu bagaimana sulitnya sebenarnya Harit untuk mendapatkan item ya. item farming bener. ya. Apalagi dia kan sebagai mid laner, dia bukan sebagai gold laner. Semisal ya. Dan ini Dia ada di mid. 1v1-nya sama Eudora. Jadi mana punya instant burst damage. Apa itu Kak Dita? Malaysia selalu mengejutkan kita tentunya. Dan ini dia last pick Eudora yang mengejutkan kita semua tim Hak. Apakah mereka mampu untuk melakukan eksekusi dan bisa dibilang apakah memang sesuai dengan plan yang sudah disiapkan oleh tim Malaysia sendiri. Iya. Dan S11 seperti apakah counter yang akan dilakukan apalagi untuk Harit di posisi mid lane kali ini cukup berbahaya. So kita akan melihat seperti apa dari tim Argentina yang bertemu dengan tim Malaysia. Ini dia match ketiga kita, S11 Gaming sekali lagi berhadapan melawan teman-teman dari tim Hak. Yang dimulai dengan pembukaan dari Min yang mencoba untuk melakukan sedikit invasi terhadap purple buff yang dimiliki oleh S11 Gaming. Gary di lain sisi langsung fokus menuju ke arah purple buff sendiri dan bahkan di arah X9 dan juga di arah gold lane ini bisa dibilang masih sama-sama damai. Walaupun memang ada sedikit pergerakan dari Eudora yang dalam tanda kutip masih level 1 tapi setidaknya ada Fork Lightning yang bisa menghalau anak-anak dari Glue nanti. Iya makanya ini sekali dicetar gitu ya. Anak-anaknya menangis bun. Oke tapi kali ini dengan rotasi yang gak terlalu agresif juga dari seorang Min. Coba untuk memberikan informasi aja. Ngebuka dari area boostnya. Dimana dari seorang Chan bakal berfokus untuk mendapatkan level 4 zaman force. Tapi Min sepertinya bakal melakukan recall. Oh enggak bakal melakukan recall. Bakal cancel sebegitu saja. Sementara rotasi dari S11 kali ini mengarah ke area bawah. Yang dimana dari Papadok tentunya dengan Glue tidak akan bermain pasif. Wow. Tadi kalau misalkan nggak camouflage bisa tuh kayaknya kena ball lightning ya. Lightning ball dulu benar. Iya, itu bakal kena stun juga yang membuat Leslie tumbang tapi ternyata bagus banget camouflage-nya dikeluarkan dan bahkan ada mirroring terjadi di arah top lane dan juga di arah bottom lane masing-masing melakukan 3 player rotasi tapi balik lagi di arah mid lane di mana S11 Chan langsung saja dikenakan first blood di tangan seorang Gary. Ini dia first blood by Infinix yang menurut aku inilah keunggulan dari seorang Link ya di arah early setelah apalagi dia udah dapetin satu buah Tempest of Blade. Ini mudah banget sebenarnya eksekusi yang akan dilakukan oleh seorang Link. Ya, dan ini memang masuk ke dalam tempo permainan yang dicari oleh tim Hak sendiri adalah mereka akan memainkan pick off dengan draft yang dimiliki oleh mereka sekarang. Adanya Lightning Ball dikombinasikan bersama dengan Chow juga Jet Kundo bersama dengan Link Tempest of Blade tadi. Oke, itu kombonya serem banget sih. Udah pasti gak bakalan bisa gerak. Dan kali ini dengan adanya Turtle yang sudah mulai muncul, Ola mulai masuk untuk mengusir pemain-pemain dari S11. Namun Jotun tidak mau mundur. Dan bahkan zaman first mulai dibuka oleh seorang Chan. Kali ini Min mencoba untuk menumbangkan. Tapi kali ini The Wave Dragon yang connect ke arah seorang Chan. Satu pemain harus tumbangnya itu Jotun. Ini yang bahkan membuat Gary bisa untuk mendapatkan Tetris Lane by UBS. Dan bahkan Chan pun dilululantakan di area rivernya Coji. Ini ball lightning bener-bener sangat-sangat menyebalkan ya. Bener-bener stun, instan langsung nyampe kepada teman-teman dari S11 Gaming membuat pergerakan-pergerakan mikro yang benar-benar kecil banget. Cuman ke delay sekitar 1,5 detik aja. Itu menjadi do or die bagi teman-teman dari S11 Gaming. Terlihat tadi dari Jotun yang ingin pulang tapi tersangkut dengan di ball lighting yang dilakukan oleh Eudora. Dan bahkan dengan adanya Turtle di arah menit pertama, tim Hak sudah melakukan leading gold di angka 1.700 gold. Yang dimana walaupun memang tidak terlalu besar, tapi ini adalah modal kecil yang bisa memperkuat tim fight dari teman-teman tim Hak. Lagi di arah mid lane, di mana Min pun sudah mengetahui posisi dari Erwin dan juga Chan, membuat sepertinya Panda harus lebih berhati-hati lagi. Karena kalau kita bandingkan, ini dari kedua belah pihak gold laner, dari tadi sebenarnya masih diungguli sama Panda nggak sih Om? Iya. Kalau Pandanya memang dia menang level ya tadi ya. Cuman memang dari arah gankingannya sekarang dari S11 mereka sudah mulai sadar juga. Jadi mereka melakukan backupan di bagian dari gold lane-nya. Jadi bakal sedikit melakukan babysit dengan mengorbankan area dari mid lane. Sementara Min Man kali ini masih menjalankan rotasi yang tidak berhenti. Mereka tahu seberapa besar potensi dari seorang Eudora. Tapi kali ini Panda harus flicker mundur ke area belakang. Tapi ternyata Jotun tidak mampu untuk membackup. Dan bahkan Panda kali ini berhasil untuk mendapatkan Aaron karena ada satu buah Blade Dragon, satu buah Wave Dragon. Dan bahkan ditukarkan di mana Erwin juga harus tumbang kali ini. Ini yang dilindungi sepertinya harusnya Eudoranya bukan Karinya. Karena dia yang dari tadi menumbangkan Jotun untuk kedua kalinya.
Dan bahkan di area top lane, Link dan juga Eudora pun sudah standby untuk melakukan sedikit push terhadap Gold Shield turret dari S11 Gaming. Sementara Kari akan mencoba untuk melakukan defensive manuver di arah mid lane-nya. Gold Shield turret sudah dihancurkan dan bahkan Erwin sepertinya sudah mulai tersangkut di antara 3 player dengan sangat-sangat keluar sana. Keluar turret dan langsung saja digas habis-habisan oleh teman-teman dari tim Hak. Dan bahkan Erwin pun tidak mengenai kepada siapapun, membuat dia harus pulang ke base tanpa melakukan recall. Wow, itu Numen Blast yang menurut aku pribadi ya sebenarnya nggak perlu harus dikeluarkan sama Erwin sih. Iya. Karena posisi dia pasti bakal tumbang, udah nggak ada damage turret, 3 pemain masih bertahan di sana yang gimana damage-nya ini masih dipegang oleh tim Hak. Dan karena posisi dari seorang Erwin nggak punya damage sama sekali. Dan jangan lupakan di sini Jotunnya sendiri ini bukan Demon Slayer. Iya. Dia nge-buy up mungkin lebih ke arah dari item-item attack juga ya dari match-nya. Jadi bakal cukup tipis dan itu bisa memaksimalkan damage dari Eudora. Lagi-lagi turtle slain by UBS diamankan oleh tim Hak di sini. Dan lihat permainan yang objektif. 5 menit pertama tim Hak udah kantongin 1 turret. Dan kali ini Min, harus berhati-hati terlebih dahulu. Ini Kai sudah di depan mata sementara Panda bakal berfokus terlebih dahulu untuk mencicil memberikan poke damage ke arah Erwin. Lagi-lagi stun, full lightningnya connect dari seorang Man kali ini. Sehingga membuat dari seorang Erwin harus ambil angka 1000 Choji. Iya, ini Eudora lagi dan lagi selalu memberikan pressure yang sangat besar kepada teman-teman dari S11 Gaming. Dan bahkan sudah mulai ada pertukaran juga di mana Leslie-nya juga sudah pindah ke bawah. Tapi sayangnya masih belum bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal untuk teman-teman dari S11 Gaming. Mengingat bahwa di arah top lane dan juga di arah bottom lane ya. Semua turret sudah dihancurkan tapi balik lagi dengan ada Igloo di depan sana. Man mencoba untuk pulang terlebih dahulu tapi ternyata ditahan di tangan teman-teman dari tim Hak. Tapi ternyata dari Chan masih bisa sampai ke arah belakang sana. Eudora pun sudah hilang tapi Lola menjadi one man army di depan sana sendirian dengan Black Dragon Form-nya. Apakah bisa ditahan? Tapi ternyata masih bisa ditahan dengan 1 bar HP tersisa. Di lain sisi dengan Numen Blast terkena kepada 1 player yaitu Kademin. Tapi Jotun terkena 1 tembak sombret no jutsu dari Gary. Mencoba untuk memberikan efek push lagi dan ternyata itu adalah pertukaran yang masih sangat baik diterima di tangan teman-teman dari tim Hak. Iya, Man memang tumbang, tapi bayarannya cukup mahal karena Jotunnya yang hilang. Dan bahkan pemain-pemain dari S11 gak bisa dapetin turret di area mid juga karena memang sempat ditahan cukup lama ya sama Lola. Dia buying time, dia muter-muter di atas Black Dragon Form-nya sambil nungguin Gary tuh dapetin purple buff tadi kok. Iya, dan begitu dapetin purple buff-nya akhirnya Gary-nya bisa join untuk tim fight-nya juga. Tapi sekali lagi Kari di sini yang sudah mulai menyala dari sisi itemnya tadi ada Corrosion sudah selesai, Golden Staff juga sudah dimiliki oleh Panda. Jadi salah satu PR tersendiri apakah Papadok akan bisa mengarah ke bagian belakang untuk menangkap Panda. Kalau ngelihat tim fight mid tadi ya, ini Papadok yang masih bisa nahan depannya ya. Betul. Bisa 1v1 sama Lola lah setidaknya. Tapi ketika Lolanya dapetin pasifnya, di absorb semua HP-nya, ini yang ngebuat Lola juga sebenarnya 1v1-nya masih bisa sustain. Yeah. Dan kali ini tim Hak mereka udah langsung melakukan eksekusi ke area objektif yang berikutnya. Yang dimana Turtle Slain by UBS selalu akan diamankan oleh tim dari Malaysia dan Panda. Lihat, dia nggak peduli pokoknya. Pokoknya mau depan siapapun, yang depan mata dia cuma turret objektif. 3 turret dipegang oleh tim Hak di menit ke-7 kali ini, Choji. Iya, karena memang kalau misalkan kita lihat dari kill count pun yang baru tumbang itu baru di tangan Man saja tadi yang dimana dia agak tersangkut ya untuk mencoba pulang ke arah base. Tapi balik lagi dengan adanya Yuzong yang udah mulai ketahuan tapi masih belum ada inisiasi lebih dari teman-teman dari S11. Yes. Dan bahkan dengan adanya kill count yang berbeda 6 seperti ini sudah dipastikan bahwa dari goldnya juga sudah mulai ada di sini. Tapi lihat pergerakan dari Lola mencoba untuk pulang terlebih dahulu, masih bisa pulang tapi Mim mendapatkan Jotun ke belakang sana. Lola ternyata kembali lagi di depan sana, 1 bar tersia dan ternyata di shutdown di tangan seorang Jotun. Dan masuk dengan justru dikeluarkan dan bahkan Chan pun coba ditunggankan di tangan seorang Gary dan killing spree didapatkan. Papadok masih bisa pulang, Jotun pun pulang. Tersisa tinggal Kai sendirian di arah mid lane. Ini lihat bener-bener baik banget permainan dari tim Hak sendiri karena bisa dibilang masing-masing pemainnya mereka udah bisa dibilang one man show sendirian. Ya kan, Man-nya bisa ngeculik sendirian dengan burst combo dari Eudora. Pandanya bakal dapetin setidaknya 1 single target. Dari seorang Gary-nya juga bakal fokus setidaknya dapetin pemain-pemain backline-nya S11. Jadi udah pasti mungkin ada 2 pemain yang akan tumbang dari S11 kok. Ya, Genius One bersama dengan Holy Crystal, Arcane Boots juga. Damage dari Man ini bakal luar biasa besar lagi. Karena Holy Crystal tadi belum selesai di team fight yang tadi. Tapi sekarang untuk next team fight-nya, dia sudah memiliki Holy Crystal. Kenapa nggak Clock of Destiny Om item pertamanya? Sekarang udah ditambah. Jadi ada adjustment buat Clock of Destiny. Dari 4 menit ke 5 menit. Tapi ada tambahan juga di mana MP-nya dari 300 ke 600. Adjustment ya, okay. jadi hitungannya ya. Tapi Erwin juga udah selesai dengan 1 buah Atenal Shield-nya. Berharap-harap nih burst damage dari Man-nya nggak terlalu sakit-sakit banget. Tapi kita tahu ya, ini adalah instant burst
juga dari seorang Eudora. Ya. Jadi perlu berhati-hati apalagi dengan perbedaan network yang sekarang 4.400 dipegang oleh tim Hak. Dan Lord Camp by UBS tentunya sudah mulai hadir di menit kita yang ke-9. Jotun belum bisa untuk dapetin satu momentum yang benar-benar bisa ngubah keadaan untuk S11. Dan bahkan aku bisa bilang posisi dari K ini damage, bukan posisi lah, damage dari K ini benar-benar sangat dibutuhkan untuk tim fight-nya. Jangan sampai pemain-pemain dari S11 ini keculik ketika dari tim Hak ini mereka buka inisiasi dengan adanya tim fight tanpa seorang Sikai. Yes. Jadi udah pasti S11 bisa dipanis habis-habisan. Iya, sejujurnya juga sebenarnya kayak sepertinya juga agak kebingungan sih. Karena dari tadi landingnya Dia butuh ditekan item terus, sih. iya ditekan terus oleh teman-teman dari tim Hak. Di arah top lane iya, kayak- bottom lane juga iya. Kayak Panda dia udah level 12, kayaknya masih level 10. Ini perbedaan level yang cukup jauh dari segi network pun sudah pasti terlihat perbedaannya. Dan ya pasti buat teman-teman juga official M4 merchandise kita jangan lupa untuk dicek ya di www.geng.asia karena keren banget merchandise-nya. Dan siapa tahu teman-teman juga tertarik ya langsung aja scan QR code di bawah sini. Dan kali ini dengan Lord Slain by UBS yang sudah diamankan oleh tim Hak. Ini membuka jalan kemenangan, tapi tiba-tiba Jotun, what? 1v1 situation dengan Gary di area bawah dan bahkan Erwin pun terpanis begitu saja. Sementara ada satu buah ultimate snipe yang bakal ditahan oleh pemain-pemain dari tim Hak membuat Man tentunya tidak mudah untuk ditumbangkan Choji. Itu tangannya dari Panda udah cepet banget dan bahkan bisa dibantu kepada Mania untuk menghindari ultimate Lola? snipe-nya. Tapi Lola pun juga sudah mulai masuk. Papadok mencoba untuk memberikan efek pressure ke arah bottom lane sana. Tapi lihat anak-anaknya sudah pada hilang dan membuat Papadok harus pulang terlebih dahulu. Lordnya pun telah berhasil menghancurkan bottom lane turret. Membuat satu inhibitor turret di arah bawah dari S11 Gaming sudah hancur. Dan berarti sudah mulai ada super minion yang bisa masuk di arah bottom lane. Iya bermain lebih disiplinnya dari tim Hak sendiri. Dan yang pastinya buat teman-teman ini udah sore hari jangan lupa pesan Grab ya. Karena nanti kalau misalnya nggak ada yang ngingetin makan, saya ingetin makan ya. Jangan lupa untuk pesan GrabFood karena ada diskon sampai 90% tentunya teman-teman. Apalagi lagi nonton M4 dan nanti kan ada tim Indonesia ya. Ya pastinya. RRQ host yang akan bermain. Jadi siapkan cemilan kalian teman-teman. Jangan sampai ketinggalan karena masih ada diskon yang banyak banget dari Grab. Ya, dan kalau kita lihat memang dari players gold-nya sekarang Gary Panda berada di Ini top udah, 1 dan 2 buat players gold. Jadi sangat kaya sekali sih dan linknya sendiri. Mobilitas yang dimiliki oleh tim Hak membuat mereka bisa memainkan beberapa opsi. Mereka bisa split, mereka bisa langsung bermain tabrak, mereka bisa bermain ambush juga. oh ya, ini siapa yang mau keculik nih? Wah ini rumput yang paling bahaya ya menurutku ya. Rumput tetangga Iya. emang selalu lebih hijau ya. Rumput mereka di atas, rumput bawah tetangga lebih hijau nih. Dan bahkan kali ini kesempatan dari S11 untuk ngambil semua farmingannya ini udah ditutup sama tim Hak. Ya, dan mari kita lihat untuk itemnya sendiri juga Buset 10.000, 9.000. cukup kaya ya. Athena Shield juga jadi respect dengan DHS. Magic Damage dan Demon Hunter Sword. Ini dia carry dengan item seperti ini. Ini bakal jadi carry yang cukup pedas apalagi kalau dia bisa mendapatkan free hit. Kari ayam ya pedes. Waduh. Ya kan dia udah dapat THS Iya, juga, golden staff bahkan kok. Iya, tapi satu ini item-item attack yang dimiliki oleh jungler Jotun. Concentrated ada Holy Crystal, Molten dan juga adanya Calamity tadi. Padahal dia udah bisa dibilang ya mungkin memiliki damage yang cukup kan. Holy Crystal kasih 35% magical damage. Iya. Dan true damage dari Calamity juga. Tapi masalahnya dia masih kalah 1v1 dengan Gary. Itu yang jadi cukup pertanyaan. Ya. Dan kali ini Lord Camp-nya sudah mulai muncul Lord kedua di menit ke-12. Dan dimana apakah akan diamankan oleh tim Hak dan sepertinya dari S11 mereka nggak mau ambil resiko sih. Mereka Iya. bakal main lebih defensif kan Coji. Mereka udah memilih dan juga menitik bulatkan bahwa udahlah kita langsung melakukan defensive manuver aja. Dan Lord Slain by UBS pun telah diambil oleh teman-teman dari tim Hak. Tapi kalau kita ngomongin masalah defensive manuver, siapa Omawa yang bakalan melakukan clear wave minion dari teman-teman S11 Gaming? Kalau dari S11 pastinya mereka akan mengandalkan untuk team fight ya. Iya, Kalau untuk melakukan clear wave, jelas sekali terlihat bahwa dari hero mereka belum ada punya yang kapasitas bisa. seperti itu. betul. Jadi mereka butuh waktu untuk bisa membersihkan, jadi mau gak mau ketika ada Lord yang sedang berjalan seperti ini, mereka harus bisa memaksa team fight terjadi sebelum Lordnya ada di depan base mereka. Mereka harus tutup duluan sih. Tapi masalahnya sekarang dari tim Hak mereka maunya main lebih disiplin. Mau lebih bermain mereka dapetin dulu objektif turretnya. Biar super minionnya juga nanti bakal bisa masuk ke area base dari S11. Yes. Sementara pemain-pemain dari tim Hak ini juga tinggal nunggu aja sih sebenarnya momentum yang mungkin nunggu Papadok apalagi kita tahu potensi dia untuk kembalikan keadaannya juga tapi kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area bawah dan sepertinya akan ditinggal karena dari pemain-pemain tim Hak mereka lebih berfokus untuk dapetin turret objektif di area mid terlebih dahulu. Oke, satu buah no main base tapi ternyata Min nge-cancel itu semua dengan satu buah flicker dan juga The Wave Dragon. Dan bahkan kali ini Petrify connect ke arah seorang Chan. Chan-nya nggak bisa kemana-mana, terdiam begitu saja.
saja dan bahkan hilang. Chan di depan mata pemain-pemain dari tim Hak. Dan sementaranya kali ini dari tim Hak, mereka mau coba end game secepat mungkin. Mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu dari Erwin. Terkena damage yang begitu perih, terkena stun. Dan bahkan Panda menghilangkan satu pemain lagi yaitu Erwin. Dan kali ini dari Min, pecah immortality-nya. Tapi Papadok masih bisa untuk melakukan defense. Apakah Gary mencoba untuk memasakkan? Tapi ternyata tim Hak berhasil ditahan begitu saja. Panda masih mau lebih ultimate save dari seorang Kai. Tapi kali ini Panda masih bisa untuk menumbangkan seorang Jotun. What a play dari seorang Panda. Pemain-pemain dari tim Hak memang dipukul mundur. Tapi lihat, setidaknya masih ada yang bisa diculik oleh pemain dari tim Hak. Wah, itu overcommit dari teman-teman S11 Gaming yang pertama. Yang kedua, mereka in my opinion agak disconnected tadi ya di saat melakukan defensif turretnya. Papadoknya clear cepet sih tadi. Iya, memang Papadoknya tapi langsung Black Dagger masuk, anak-anak hilang semuanya. Lagi dan lagi ya Om. Dan bahkan menurut Joji ada satu kesalahan sih Om tadi. Ultimate stamina malah ke Kari bukan ke Link ya tadi ya. Tak mungkin di auto kali ya. Dari Ya, tapi balik lagi mungkin secara komposisi seperti ini dengan habisnya best turret yang dimiliki oleh S11, mereka harus lebih ekstra waspada lagi. Untuk tim Fight Next yang terjadi, mereka harus bisa ngajak di depan karena begitu Lordnya datang dan base-nya bisa difokus oleh tim Hak. Ini kemenangan bakal jatuh ke tangan dari tim Hak sendiri. Iya, ini inhibitor semuanya udah rontok dan bahkan 20 detik lagi hingga Lord yang sudah enhance tapi belum evolve karena kita sudah memasuki menit ke-15 dari pertandingan ini. Yang dimana berarti tim Hak memang harus secepat mungkin sih melakukan end game mengingat bahwa playstyle mereka seperti yang tadi Om Awa sudah bilang, mereka nggak terlalu suka untuk bermain di late game ya Om. Ya tapi dengan komposisi ini mereka bisa saja sih ke late Masih game bisa dengan aja ya? adanya Link ya. Tapi ya secara composition ya ini ada Man. Man di sini adalah Glass Cannon Mage. Sebentar sebelum mereka melakukan kontes, tapi kali ini lihat bakal coba ditahan tim Hak. Mencoba untuk melakukan team fight terlebih dahulu. Lola berhasil untuk mengusir pergerakan pemain-pemain dari S11. Tapi ternyata Chan dan juga Jotun tumpang begitu saja. Gary berhasil dipanis oleh seorang Kai, tapi ternyata Gary masih bisa survive. Erwin yang akan hilang dan Papadok mencoba untuk lari, flicker digunakan, tapi Kai terjebak di area depannya. Tidak ada yang bisa mengcover dan membuat Papadok menjadi pemain terakhir dari S11, menjadi pemain terakhir yang bisa memberikan harapan, tapi ini sepertinya bakal sulit karena Super Minion udah mulai masuk dari area mid dan juga area bawah. Lihat pemain-pemain dari tim Hak, mereka mau end game secepat mungkin dan S11 berhasil untuk dipatahkan kali ini dan kemenangan diamankan oleh tim Malaysia. Tim Hak yang bisa dibilang agak mendominasi dari arah early game-nya. Dengan Link-nya, apalagi tadi kita juga sudah bisa melihat ada first blood juga dari Yodora. Sepertinya Yodora bukan pilihan yang buruk untuk di meta sekarang Om. Ya apalagi tadi dengan build up Karina ya, yang memang dia build up-nya bukan pure item defense. Yang memudahkan damage masuk dari Yodora. Tadi kalau nanti kita lihat dari item build-nya untuk Yodora sendiri itu full damage item. Iya. Ada Genius One, terus juga dia masih punya Divine Glove tadi untuk item yang terakhir dan ada Holy Crystal-nya kan sebelumnya. Jadi itu sudah memberikan efek yang sangat besar sekali. Waktu di last team fight yang kejadian, Karina sudah berusaha untuk menargetkan ke arah dari Yodora, berharap bisa mendapatkan instant burst damage. Tapi